Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Eden di kontennya Level Cianjur. Nah, teman-teman semua mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan dalam beternaknya dan juga diberikan sehat untuk ternaknya dan semoga diberikan kesabaran yang lebih kuat-kuat. Diberikan rezeki yang berlimpah utamanya untuk semua pecinta domba Garut khususnya gitu kan. Nah, pada konten kali ini saya akan memberi pakan ya. Berhubung di tempat saya pakan rumputnya cukup melimpah gitu. Untuk ini sendiri masih ada, untuk ini sendiri masih ada gitu kan. Jadi alhasil untuk odotnya sendiri atau untuk rumput gajahnya sendiri itu nggak bisa keberikan cepet-cepet gitu, nggak bisa memberikannya cepet-cepet. Alhasil tuh si rumputnya jadi tinggi-tinggi. Nah, berhubung gitu kan daripada dibuang sayang ya akhirnya saya bikin silase. Dan yang ini silase yang udah saya bikin ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya stok rumput yang berlimpah seperti rumput, kalau di tempat saya mah paparean, terus rumput gajah gitu kan, rumput odot ataupun pakcong. Nah, bisa dibikin silase kalau misalnya stoknya banyak gitu kan, berlimpah. Nah, ini rumput silase yang udah jadi ya, yang udah siap kasih. Nah, untuk drum yang ini udah kosong, kemarin udah kita kasih. Dan mohon maaf saya belum bisa bikin video cara pembuatannya seperti apa, terus bahannya apa-apa aja gitu kan. Insya Allah di video-video berikutnya akan saya berikan tutorial cara pembuatan silase rumput gajah ataupun rumput liar. Berhubung di tempat saya rumput alhamdulillah berlimpah, akhirnya saya bikin silase. Ini bikin silase saya kemarin tanggal nyimpen rumput ini kalau nggak salah tanggal 3 bulan 3. Sekarang udah tanggal 1 ya, bulan 4 ya. Nah, ini hasil. Nah, ini rumput yang udah dibikin silase. Domba pun pada doyan ya. Jadi lumayan ngirit-ngirit tenaga. Terus kalau ada keperluan ngedadak itu kita nggak repot-repot nyari rumput. Ya untuk saya sendiri alhamdulillah di kandang ini tuh kurang lebih ada 50 ekor domba. Dengan sistem seperti ini kita sore kasih ini, terus malam kasih ini. Paling kalau misalnya rumput ya kita kasih ke jam 8 ke atas gitu kan. Terus pagi kita kasih rumput. Kalau untuk sore sama siang kita kasih rumput yang udah disilase. Nah, ini hasil yang disilase. Nah, domba pun pada doyan ya tuh, pada dimakan. Nah, jadi rumput itu tidak terbuang dengan sia-sia. Walaupun kita rumputnya udah tinggi, udah pada tua lah intinya. Kalau misalnya yang punya mesin chopper ya dichopper dulu. Kalau enggak ya misalnya mau dicacah pakai arit juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting si jukutnya dicacah, terus kita masukin dalam tong seperti ini. Kalau nggak punya tong ya bisa pakai plastik juga, yang penting nggak bocor kedap udara gitu kan. Nah, ini untuk domba-domba sendiri pada suka ya. Tuh, wah dia pada lahap ya makan rumput yang udah disilase gitu kan. Jadi kalau yang belum tahu apa sih itu silase, apa sih itu fermentasi, fermentasi sama silase itu berbeda. Antara fermentasi sama silase. Nah, untuk saya sendiri kapasitas 60 ekor alhamdulillah masih ada waktu santainya, masih ada waktu istirahatnya. Jadi tidak terlalu terkejar untuk mencari rumput. Jadi sehari-hari itu tidak full untuk nyari rumput dikarenakan kita udah punya stok. Nah, untuk ini ya, untuk teman-teman mungkin yang dombanya sedikit itu dengan cara ini bisa 1 hari ngarit. Ya, seminggu libur atau 1 bulan libur gitu kan, untuk kapasitas rumputnya yang banyak, terus penyimpanan rumputnya yang banyak. Jadi kita 1 hari ngarit nih, 1 bulan libur, sistemnya seperti ini. Nah, nanti ada cara gimana sih Kang kalau misalnya bikin silase dombanya tidak suka. Nanti saya kasih tahu caranya supaya domba itu suka sama silase. Memang setiap domba itu kadang suka, kadang enggak. Tapi alhamdulillah domba yang di sini semuanya suka sama silase. Kalau saya kasih silase pasti dia langsung berebutan. Pasti dia langsung makan. Nah, jadi
intinya silase itu kalau misalnya rumputnya udah berlebihan, udah stoknya udah banyak, udah berlimpah, dibikin silase nggak jadi masalah dibikin silase. Tapi kalau misalnya stok rumputnya masih berkurang, masih kurang gitu, ya diusahakan kita nanam dulu rumput, stok rumput dulu yang banyak. Untuk rumputnya sendiri yang bisa disilase itu ya rumput liar juga bisa, asal yang kadar airnya sedikit. Terus untuk daun nangka sendiri bisa, seperti daun nangka gitu kan, daun katepos. Terus kalau untuk saya sendiri, saya ini rumput odot sama rumput gajah ya. Ini rumput odot sama rumput gajah, atau enggak pohon jagung juga bisa. Pohon jagung sendiri juga bisa untuk dibikin silase. Dikarenakan kalau dibikin silase ini ya untuk yang males ngarit itu efektif banget. Jadi kalau yang buat males ngarit, kita nyari rumputnya sehari, kita bisa bikin stoknya banyak, kapasitas tongnya banyak gitu kan. Jadi bisa disimpan dulu. Kalau misalnya bertanya nggak busuk, nggak busuk, nggak bakalan busuk. Jadi silase yang berhasil itu wanginya itu kayak wangi tape tapi menyengat, gitu. Jadi untuk teman-teman sendiri, kalau misalnya ingin tahu gimana cara bikin silase, insya Allah di video-video berikutnya saya akan bikin tutorial dan juga campuran silase itu apa aja. Berhubung kita masih punya tong yang kosong, ini kosong, udah nggak ada isinya. Terus stok rumput juga kita masih banyak. Kalau misalnya nggak diambil, jangan takutnya terlalu tua. Insya Allah di video berikutnya saya akan berikan tutorial cara pembuatan silase dan juga resepnya itu apa aja. Jadi jangan lupa simak terus video ini. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan juga subscribe. Karena bagi kami subscribe itu sangat berarti untuk mendukung channel ini supaya bisa lebih maju, lebih berkembang lagi, dan memberikan informasi tentang seputar domba dan juga pakan domba. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, salam ngarit.